Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ahmad Junaidi, calon guru penggerak Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kami SMA 1 Pinggiratan. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di lab fisika dalam keadaan sehat untuk bisa menghadiri acara komunitas belajar dari kelompok bidang MIPA dan informatika. Adapun untuk acara kegiatan hari ini itu akan terbagi oleh dua sesi pembahasan yang akan disampaikan langsung oleh ketua komite kita, yaitu adalah berbagi praktik baik dan serta untuk koordinasi tentang teknis pelaksanaan program kerja dari komite kita. Sebelum masuk ke materi yang akan disajikan oleh Bapak Ketua, akan dibuka dan diberi sambutan oleh Bapak Humas kita, oleh Bapak Yohanan SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya anggota Kombel Informatika dan Matematika, Kombel Matematika, IPA dan Informatika yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, masih diberikan nikmat kesempatan sehingga hari ini kita dapat menghadiri salah satu kegiatan yang mana kegiatan ini jauh-jauh hari sudah direncanakan oleh Bapak Ketua Kombel Matematika, IPA dan Informatika, yakni Bapak Junaidi SPD. Dalam keadaan sehat walafiat, maka dari itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berbadana mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang kelak di yaumul akhir diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan hormati, mewakili sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah tadi ada tamu dari luar, maka selaku Wakil Kepala Bidang Humas mewakili Bapak Kepala Sekolah, Tia Wiranot SPDI akan membuka kegiatan Bapak Ibu, yaitu kegiatan aksi nyata diseminasi, yang mana ini adalah kegiatan dari salah satu kegiatan dari guru penggerak. Semoga dengan kegiatan ini salah satu teman kita yaitu Bapak Junaidi SPD dalam
SP, oh ya, SP ya, Bapak Junaidi SP dalam melaksanakan semua kegiatan sampai dengan hari terakhirnya nanti menjelang kegiatan terakhirnya itu panen raya itu ya, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya membuka kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali kita doakan kepada Bapak Junaidi SP agar senantiasa diberikan terus kelancaran sampai dengan kegiatan akhir ya, sehingga mendapatkan predikat Ahmad Junaidi SP JP ya, JP ya, JP Guru Penggerak. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang akhir dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Wiranom SPD. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita lanjutkan untuk ke materi inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita. Sekali lagi saya ulangi, kalau materi di saat ini itu akan ada dua pembahasan, yaitu berbagi praktik baik sekaligus koordinasi untuk tentang pelaksanaan teknis dari Kombel kita sendiri, untuk Kombel MIPA dan Informatika. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Junaidi SP, waktu dan tempat dipersilakan. Ini foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Wiranom SPDI, dan yang kami hormati rekan-rekan guru hebat di Kombel MIPA dan Informatika yang telah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berbagi praktik baik, dan terima kasih yang sangat luar biasa saya ucapkan atas waktu yang Bapak Ibu Guru luangkan untuk mengikuti di dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah menyebarkan informasi baik, itu diseminasi. Itu modul 1 di tempat budaya positif. Iya. Sebelum kita mulai acara ini, bagaimana kalau kita buka dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi karena budaya positif, yang akan kita lakukan di sini untuk mulai acara adalah kita dengan sama-sama tersenyum. Ayo tersenyum selama 15 detik. Jadi caranya adalah Bapak Ibu Guru silakan berdiri saling berhadapan-hadapan. Bisa berdiri saling berhadapan sebentar saja. Atau sambil duduk saja. Sambil duduk dan saling berhadapan. Bisa tersenyum 15 detik. Coba yang Bapak Guru yang pasangannya ya. Bisa? Coba saling tatap apa yang dirasakan. Buka mulutnya supaya kelihatan giginya. Bagaimana? Nah, ya terima kasih. Mungkin itu bisa nanti dipraktikkan ketika Bapak dan Ibu Guru mengajar ada SPT-nya.
untuk memberikan suasana yang lebih menyenangkan kepada siswa-siswi kita. Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi konsep budaya positif yang akan kita sama-sama diskusikan pada hari ini adalah yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah segitiga institusi. Jadi kita dituntut untuk memiliki cara berbeda di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Ya, di mana titik poinnya adalah kita bisa menerapkan profil pelajaran Pancasila. Dan saya yakin juga saya sudah Bapak dan guru hebat sudah memahami isi dari profil pelajaran Pancasila. Ada yang bisa membantu saya untuk mengingatkan kembali Pak Suherman, isi dari profil pelajaran Pancasila, yaitu ada 6 luar biasa ya. Jadi salah satunya bergotong royong di sana, di mana kita mengulaskan kembali titik poinnya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Kemudian yang keempat apa yang keempat? Baca musik bergotong royong, kemudian kreatif dan mandiri, berdalam kritis, kemudian kreatif dan mandiri. Ya, terima kasih Ibu Bapak boleh mengingatkan. Ya. Jadi dengan konsep profil pelajaran Pancasila, maka kita dituntut untuk memiliki kontrol kepada murid, ya, di mana di dalam teori kontrol itu ada istilahnya ilusi dari cara kita membina murid. Itu salah satunya adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi cara-cara yang seperti ini yang kita lakukan kepada siswa kemarin itu, jadi tidak ada istilahnya kita melakukan hukuman kepada siswa, karena aturan-aturan itu yang kita terapkan kepada murid, istilahnya lebih banyak kita menerapkan pada ilusi bahwa kita berhak sebagai karena kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa, sehingga ada proses stimulus respon di sini. Di mana stimulus respon di sini adalah ilusi-ilusi yang sudah dipaparkan tadi, bahwa realitas kebutuhan kita atau kita ingin mencoba mengubah bahwa titik kontrolnya adalah bahwa realitasnya adalah bahwa kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi antara murid dengan kita, apa yang menjadi kebutuhannya adalah berbeda sebagai dalam teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda. Dan apa yang diinginkan oleh murid belum tentu sama dengan apa yang dikehendaki oleh keinginan kita sebagai murid. Kemudian yang keempat,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, teori motornya semua perilaku memiliki tujuan. Makanya kalau walaupun siswa-siswi kita melakukan perbuatan yang menurut kita kurang pas, jadi ada tujuan yang siswa-siswi kita secara instinktif, secara pribadi yang mereka inginkan. Apakah dia positif atau negatif? Nah itu yang akan kita mencoba untuk mengendalikan atau memperbaiki. Nah, dari keinginan-keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada pemaksaan misalnya ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah untuk stimulus respon. Jadi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru yang memiliki model berpikir menang-menang. Jadi intinya dalam kita melakukan perbaikan, dalam kita melakukan pembinaan pada murid, kita harus memperbanyak kolaborasi. Kita harus memperbanyak membuat pertanyaan-pertanyaan mengapa siswa kita itu melakukan hal-hal yang menurut kita kurang bagus. Nah, jadi stimulus responnya yang biasa kita lakukan secara sebut dan secara langsung adalah kalimat-kalimat yang membuat siswa merasa bersalah. Makanya ada proses kontrol dari kita untuk istilahnya mengubah cara kita memberikan perbaikan, memberikan bimbingan kepada siswa yang lebih mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membangun, pertanyaan-pertanyaan bersifat memberikan solusi kepada siswa kita untuk cara yang lebih baik. Next. Kita lanjut ke disiplin positif. Karena tadi paradigma belajar untuk mengubah cara kita di dalam melakukan pembinaan terhadap siswa di kelas. Disinilah. Jadi pembinaan itu yang akan kita kuatkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang sering kita lakukan di kelas yang membuat siswa itu menjadi terarah dan menaati peraturan sekolah secara intrinsik, secara sadar tanpa ada paksaan dari orang lain. Di mana disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Jadi dengan secara sendirinya siswa itu akan sadar bahwa dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif dan yang kita kembangkan itu akan membuat mereka menjadi berubah, menjadi sadar. Jadi kita sebagai pendidik tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Dan nilai-nilai kebajikan itu sudah terkumpul, sudah bermuara di profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua berkebaikan global, gotong royong, mandiri, menolong kritis dan kreatif. Dan di nilai-nilai lain seperti life skill, nilai hidup, hampir sama, itu dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak berharap orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri. Jadi kita refleksikan kembali dengan teori kontrol tadi bahwa siswa-siswi kita melakukan sesuatu, apakah dia yang negatif ataupun positif. Jadi berawal dari 5 kebutuhan dasar, ya. 5 kebutuhan dasar manusia di dalam teori Maslow, ya. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk memiliki kasih sayang dan bisa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat,
kebutuhan kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Ya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia, misalnya apa? Misalnya kalau ada siswanya di kelas, bagaimana responnya? Kalau ada siswanya yang suka main-main di kelas, atau tidak mengerjakan tugas, atau sering jalan-jalan di dalam kelas, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi menurut Bapak? Yang dari 5 kebutuhan dasar tersebut menurutnya adalah kesenangan. Kesenangan. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Jadi teori kesenangan. Jadi ada kebutuhan dasarnya yang kesenangan loh. Untuk senang untuk bermain-main. Jadi walaupun dia memberikan reaksi yang negatif. Nah itu yang akan kita kuatkan. Nah, jadi motivasi perilaku manusia berdasarkan dari motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ini yang mendorong siswa yang tidak berasal dari pribadinya. Jadi ada dorongan dari luar, ya, untuk mendapatkan untuk takut akan hukuman dan ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan. Yang kedua adalah ini, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri, kemudian menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, yang berasal dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nyambung dengan teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi di sini ada hukuman, tidak berencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah ini kalau kita terbiasa menerapkan hukuman pada siswa kita, yang berhubungan dengan stimulus respon biasanya hukuman. Kemudian ada konsekuensi ini berhubungan dengan aturan kepala sekolah, yang siswa itu akan mendapatkan imbal balik. Itu berupa aturan dari sekolah. Kemudian yang akan kita lakukan adalah intinya program belajar Pancasila adalah restitusi. Ada proses di dalam kita melakukan pembinaan kepada siswa. Next. 5 posisi kontrol guru yang harus kita kembangkan dalam kelas. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir yang menjadi intinya adalah kita berposisi sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru ini yang akan kita diskusikan sama-sama, dan bagaimana posisi manajer ini merupakan posisi yang paling ideal yang menurut di dalam kurikulum Merdeka akan menjadi tuntutan kepada kita untuk menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan proses dalam posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Contoh kalimatnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Jadi ada siswa misalnya tidak mengikuti upacara bendera, kemudian kita memberikan hukuman langsung dengan tidak masuk kelas, dengan tidak melakukan proses perbaikan, tidak menggali pertanyaan kepada siswa, langsung menghukum. Ini termasuk dalam kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua, contoh kalimat, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah ini contoh kalimat membuat merasa bersalah. Ya. Yang ketiga, contoh kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak yang sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Ini psikolog seorang teman. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa, sehingga oleh siswa kita dianggap sebagai temannya yang akan memberikan perlindungan kepada mereka, sehingga mereka terkadang tidak berperilaku sama kepada orang lain atau guru yang lain. Jadi ke arah yang dia sukai saja. Jadi kalau guru lain yang tidak sukai, dia tidak berperilaku yang sama. Itu fungsi kontrol guru sebagai seorang teman.
Setelah upacara kamu beli atributnya, operasi dan jangan ulang lagi. Nah, di sini posisinya seorang pemantau di apa namanya menaati peraturan sudah ada dan ini menerapkannya secara langsung. Walaupun apa namanya tanpa melihat bagaimana perasaan siswa, kenapa dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kurang besar. Jadi intinya dia konsekuensi, ya. Jadi ada aturan, kalau tidak ditaati berarti ada hukuman. Posisi yang ideal yang harus kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Contoh kelimanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Walaupun pada posisi manajer ini harus kita berlatih, ya. Dan tidak kita akan bisa langsung berposisi sebagai seorang manajer. Jadi harus kita step by step untuk melakukan pembinaan. Ya, dan paling tidak pada posisi pemantau dan seorang manajer. Jadi kita harus menghindari seorang pendukung kemudian bekerja salah dan berposisi sebagai teman kepada siswa. Sehingga kita akan lebih mengarahkan siswa ke aturan-aturan dan lebih menggali lagi permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa kita dengan menerapkan segitiga restitusi. Sekarang kita akan mencoba berlatih. Mari kita berlatih dengan contoh seperti ini. Posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau maju ke depan? Karena linknya terbatas, silakan. Ya tadi ke atas. Membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Ya, saya kita pada dulu sudah menguasai, cuma kita akan mengingatkan kembali. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau, manajer atau teman? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ada proses bertanya, ya. Ada proses bertanya menggali informasi dari siswa kita. Kalimat berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ya. Sesuai dengan nadanya, yang harus sebut lagi teman, ya. Jadi untuk mendukung posisi kontrol kita, maka kita harus membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas 9 kita, ya. Saya bertanya dulu, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa apa? Kalau keyakinan kelas itu sepakati bersama dengan semua anggota kelas, kalau peraturan kelas bisa saja dibuat oleh guru saja. Iya, luar biasa. Tangan dulu. Ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh murid, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, ya. Jadi ada proses diskusi dulu, kolaborasi antara guru dengan murid. Kalau peraturan kelas, jadi aturannya itu sudah ada seperti peraturan sekolah. Dan tinggal siswa harus menaati peraturan sekolah. Mau tidak mau harus kita taati. Jadi tahapan-tahapan dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mendiskusikan nilai-nilai dan harapan bersama siswa. Kemudian membuat pernyataan keyakinan kelas. Biasanya kita langsung tempel, ya. Langsung tempel ditulis dalam kertas, kemudian tempel di dinding kelas supaya kita dibaca sama siswa-siswa kita. Yang ketiga, menampilkan pernyataan keyakinan kelas. Kemudian mendiskusikan dan mengimplementasikan keyakinan kelas. Kemudian yang kelima adalah evaluasi dan revisi keyakinan kelas secara berkala. Jadi sampai sejauh mana proses keyakinan kelas itu dapat dilaksanakan oleh siswa-siswa binaan kita, terutama untuk one kelas, ya, yang berfungsi untuk mengontrol langsung siswa-siswinya. Kemudian untuk membantu dalam proses penerapan keyakinan kelas, jadi kita harus melakukan pengontrolan siswa dengan menerapkan segitiga institusi, karena kita sudah mencoba menggunakan proses kontrol
menunjukkan identitas. Jadi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, berbuat salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, kemudian Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tahapan yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dengan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih kurang bagus, tapi kamu bisa melakukan hal yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan lebih ke arah mencarikan solusi yang terbaik dengan mendorong mereka mengeksplorasi keyakinan mereka dalam konsekuensi tindakan mereka, kemudian membantu mereka untuk mengembangkan rencana untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Baik. Nah, ini proses tentang diskusi yang sudah dilakukan dengan siswa-siswi kita dengan mengikuti kemarin ini. Oh ya, silakan saya buka dulu untuk sesi pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Ya, silakan Pak Sumir. Ada yang ditanyakan? Ya. Ada Pak, boleh silakan nanti ke depan kalau bisa. Dia menawarkan. Terima kasih Pak Jun atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, izin Pak Jun untuk bertanya sedikit terkait dengan apa yang menjadi pemaparan Pak Jun pada hari ini tentang disiplin positif. Disiplin positif. Tadi banyak sekali yang diulas oleh Pak Jun dari restitusi sampai yang lain itu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan paradigma Pak Jun, paradigma dari stimulus respon menjadi nah, kita sering sering tidak sadar ketika sebagai seorang guru kapan kita menerapkan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, seringkali ini bertukar posisinya. Nah, kita lebih dominan menggunakan stimulus respon saja. Hampir jarang sekali kita menggunakan teori kontrolnya. Nah, bagaimana caranya Pak Jun kita mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Ini mungkin penting karena ketika kita melihat peserta diri kita, selalu yang muncul di benak kita itu kalau dia salah, kalau dia misalnya tidak mengerjakan tugas, pasti dikasih tugas yang lain. Kemudian seolah-olah siswa kita itu sumber masalah. Nah, bagaimana kemudian pendekatan itu berperan itu Pak Jun? Terima kasih atas Terima kasih Pak Sumir atas pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan yang luar biasa sekali yang menggugah kita untuk mengadakan perubahan di dalam perbaikan di dalam menerapkan posisi kontrol dengan konsep segitiga institusi. Jadi kita tidak akan bisa langsung berfungsi sebagai seorang manajer. Diharapkan kita berposisi sebagai seorang pemantau dan yang dua ini, pemantau dan manajer minimal sebagai pemantau. Jadi konsepnya adalah pertama, mau tidak mau kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, di masing-masing kelas kita harus mendiskusikan dulu keyakinan-keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat bersama siswa dan akan kita pantau terus ya perkembangannya. Dan nilai-nilai kebajikan itu kita sudah pahami ya disiplin, kemudian mengerjakan tugas, kemudian memiliki karakter mulia, saling menghormati. Nah, itu di sana nanti kita akan mengontrol perilaku siswi kita. Jadi maka mereka akan berpikir sudah bagaimana apakah tindakan saya ini sudah benar nggak dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi dari kontrolnya di sana. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, artinya tidak mematuhi keyakinan kelas, maka kita harus menggunakan konsep segitiga restitusi. Ya,
Nah, jadi harus melakukan pembinaan, harus lebih banyak melakukan apa istilahnya kolaborasi dengan orang tua juga wajib. Jadi di dalam keyakinan kelas itu harus melibatkan orang tua. Jadi di dalam mereka juga kita dituntut harus lebih banyak berkolaborasi dengan orang tua untuk memberikan informasi perkembangan nanti sejauh mana siswa-siswa kita di dalam melakukan proses belajar di sekolah. Jadi antara wali murid, kemudian siswa dengan guru, kemudian pihak pemangku kebijakan di sekolah itu saling berkolaborasi. Jadi tidak boleh terputusnya. Dan intinya adalah penerapan segitiga di institusi dengan menerapkan fungsi kita sebagai seorang manajer, minimal kita sebagai pemantau. Ya, jadi kalau ada mungkin kita lupa dengan konstitusi, yang minimal kita mengajak mereka ke BK, ke ruang BK itu akan membantu kita di dalam melakukan pembinaan dengan segitiga. Bagaimana? Ada tambahan dari yang lain? Haji Burhan, ada mungkin tambahan? Ibu yang lain? Sudah sangat jelas sekali Pak. Oh iya. Kalau mana Pak Sulaiman sudah? Sangat jelas Pak. Nah, terima kasih sekali lagi pertanyaannya Pak Sulaiman yang membantu kita dalam memberikan pencerahan kepada. Kita praktikkan saja. Tidak ada, sudah ada tambahan? Ya, kalau sudah cukup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu guru hebat di dalam membantu kami menyelesaikan tugas guru penggerak dalam modul 1/4 budaya tersebut. Atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja kami maafkan dan mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.